Karena pada dasarnya Toko Tegino ini hanya untuk mereka-mereka yang sudah siap bekerja di Jepang. Nah, kalau visa magang kan istilahnya belajar sambil kerja. Nah, di visa Toko Tegino ini visa untuk khusus kerja. Jadi tidak ada pelatihan lagi. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Gensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, video kali ini aku akan membahas tentang prosedur kerja ke Jepang melalui visa Toko Tegino atau SSW, singkatan dari Specific Skill Worker. Nah, di sini yang aku jelasin ini prosedur untuk newcomer ya. Dicatat atau diperhatiin ya, untuk newcomer. Nah, seperti yang di layar kalian bisa lihat sendiri. Di sini aku sudah membuat tabelnya. Di sini aku akan jelasin satu persatu ya, yaitu prosedur kerja ke Jepang melalui proses SSW atau Toko Tegino. Nah, di sini di prosedur awal teman-teman bisa melakukan pendaftaran, bisa mendaftar ke LPK, terserah mau LPK ataupun tempat belajar bahasa Jepang seperti biasanya, nggak apa-apa. Nah, di LPK ini atau di lembaga les bahasa Jepang ini teman-teman bisa mengikuti pendidikan bahasa Jepang dan skill SSW. Jadi di LPK ini bukan untuk proses kerja ke Jepangnya, tapi untuk belajar bahasa Jepang dan untuk belajar skill SSW-nya. Nah, untuk modul bahasa Jepangnya biasanya nanti teman-teman bisa pakai Minnan Nihongo. Nah, setelah Minnan Nihongo lanjut ke Marugoto. Terus untuk skill SSW-nya ini bisa kalian download di link masing-masing. Semisal teman-teman itu mau ambil skill pengolahan makanan, nah di situ nanti ada link buat modulnya. Terus misal pertanian ada modulnya tersendiri. Terus untuk yang Kaigo juga ada modulnya sendiri. Pokoknya 14 bidang itu nanti masing-masing ada modulnya sendiri. Jadi bisa belajar sendiri di rumah. Nah, di sini setelah teman-teman selesai melakukan pendidikan di LPK atau lembaga bahasa lainnya, teman-teman bisa langsung ikutan tes. Tes yaitu untuk mendapatkan sertifikat. Karena pada dasarnya untuk ikutan Toko Tegino itu harus memiliki dua syarat, yaitu sertifikat, istilahnya sertifikat bahasa setingkat L4, N3, N1 juga bisa, atau bisa diganti untuk JFT Basic A2 ya. Nah, setelah itu, semisal nanti teman-teman lulus tes JFT Basic A2, nah teman-teman lanjut ke proses selanjutnya yaitu tes skill SSW. Nah, seperti yang di layar ini, tes skill SSW-nya tergantung sesuai bidang yang dipilih ya. Tergantung teman-teman mau ikut yang pertanian, pengolahan makanan, Kaigo ataupun yang lainnya. Nah, setelah teman-teman punya dua sertifikat ini, nah teman-teman lanjut ke proses selanjutnya yaitu job matching. Nah, di job matching ini teman-teman bisa mencari perusahaan sesuai bidang yang dipilih. Nah, jadi semisal tadi teman-teman mengikuti tes skill pengolahan makanan, jadi teman-teman masuk ke perusahaan di bidang pengolahan makanan. Nah, di job matching ini teman-teman bisa cari sendiri TSK langsung ke Jepang, nah langsung di Jepang maksudnya, ataupun teman-teman bisa minta tolong ke LPK. Nah, jadi kalau teman-teman yakin bisa mencari job sendiri, lebih baik teman-teman cari job sendiri. Kalaupun tidak bisa, ya bisa minta tolong ke LPK, karena LPK itu biasanya sudah mempunyai job order Toko Tegino, karena mereka mungkin sudah bekerja sama dengan TSK yang di sana. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan perusahaan, istilahnya sudah tahu perusahaan ini untuk melamarnya, jadi teman-teman itu nanti ikutan tes wawancara. Nah, setelah kalau tes wawancara lulus, nah langsung masuk proses selanjutnya yaitu tanda tangan kontrak. Nah, di sini di tanda tangan kontrak ini biasanya oleh pihak TSK atau perusahaan itu dijelasin perihal gaji, perihal kerja di sana, dan dijelasin semua untuk kerjanya pas di sana.
Nah, setelah tanda tangan kontrak ini biasanya teman-teman itu melaksanakan medical check up. Nah, setelah medical check up kalian keluar dan kalian fit, nanti langsung menuju proses selanjutnya, yaitu pengurusan dokumen. Nah, pengurusan dokumen ini pertama-tama teman-teman harus mempersiapkan paspor, terus medical tadi, dan surat tanda tangan kontrak. Nah, setelah itu nanti teman-teman dokumennya dikirimkan ke Jepang atau ke TSK-nya. Nah, di situ nanti akan proses selanjutnya yaitu pembuatan COE. Nah, pengurusan dokumen nanti lanjut ke COE. Nah, setelah CO-nya turun nanti dikembalikan ke kita, dikirimkan ke kita ke Indonesia. Nah, CO ini nanti ditukarkan dengan visa. Nah, ditukarkan visa ini nanti teman-teman melanjut ke proses yaitu EKTLN, pembuatan visa. Nah, di pengurusan dokumen ini setelah selesai nanti teman-teman langsung bisa berangkat ke Jepang. Nah, itu tadi prosedur yang harus teman-teman lewati jika teman-teman mau kerja ke Jepang lewat jalur Toku Tegino atau SSW. Nah, di tabel ini tidak ada pelatihan kayak pelatihan bahasa di daerah kayak magang ya, karena pada dasarnya Toku Tegino ini yaitu spesifik skill worker ini pada dasarnya hanya untuk mereka-mereka yang sudah siap bekerja di Jepang. Nah, kalau visa magang kan istilahnya belajar sambil kerja. Nah, di visa Toku Tegino ini visa untuk khusus kerja, jadi tidak ada pelatihan lagi. Nah, itu ya. Kalau di magang kan biasanya teman-teman itu harus pelatihan dulu sebelum berangkat. Nah, yang di Toku Tegino ini tidak perlu melakukan pelatihan. Jadi semisal kalau dokumennya selesai terus visanya jadi, nah otomatis pihak Jepang nanti akan meminta kita untuk berangkat ke Jepang sesuai jadwal yang ditentukan di dokumen saat tanda tangan kontrak. Nah, mungkin di sini cukup sampai di sini penjelasanku tentang prosedur kerja ke Jepang melalui visa Toku Tegino. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Apabila ada komen-komen atau pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Mito kurete arigatou gozaimashita. Jamatane, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.